Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang konsep dasar administrasi dan supervisi. Menurut Husaini Usman, administrasi adalah suatu proses mengelola sumber daya 7M plus 1I, yaitu man, money, methods, machines, marketing, material, dan minutes, plus informasi untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Yang pertama ada man. Man merupakan manusia, di mana manusia adalah pengelolanya dan harus dikelola sebaik mungkin. Yang kedua money, merupakan biaya atau keuangan untuk pengelolaan suatu lembaga atau organisasi. Yang ketiga ada methods, merupakan metode dalam mengelola suatu lembaga atau organisasi. Yang keempat machines, merupakan alat penunjang dalam mengelola suatu lembaga. Yang kelima ada marketing, merupakan proses pemasaran. Yang keenam minutes, yang merupakan waktu pengelolaannya. Dan yang terakhir ada informasi. Jadi inilah yang harus dikelola dengan baik agar sebuah lembaga atau organisasi berjalan dengan baik dan mencapai efektif dan efisien. Selanjutnya dalam konteks bahasa, administrasi berasal dari kata dasar edge yang berarti melayani, membantu, dan memenuhi. Ada beberapa istilah dari administrasi, yaitu administrator dan administratif. Administrator yang berarti bertugas memberi pelayanan prima untuk memenuhi kebutuhan, sedangkan administratif merupakan pekerjaan yang berhubungan dengan ketatausahaan. Administrasi berkaitan dengan seni, yaitu seni mengelola yang 7M plus 1I tadi. Selanjutnya persamaan administrasi dan manajemen. Administrasi dan manajemen sama-sama mengatur, sedangkan perbedaannya administrasi orientasinya non-profit yang berarti tidak mencari keuntungan, dan administrasi ini disebut administrator atau leader yang bertugas melatih, menciptakan kebanggaan dan memecahkan masalah. Sedangkan manajemen orientasinya profit oriented yang artinya mencari keuntungan, yang disebut dengan manajer atau bos yang bekerja memerintah, ingin berkuasa dan tujuannya untuk mencapai suatu keuntungan. Administrasi pendidikan juga memiliki tujuan dan manfaat. Yang pertama, terwujudnya proses belajar mengajar yang bermakna. Yang kedua, untuk mengembangkan diri peserta didik. Yang ketiga, memiliki kompetensi manajerial yang berarti kemampuan untuk mengelola. Yang keempat, tercapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Yang kelima, teratasinya masalah mutu pendidikan. Yang keenam, perencanaan pendidikan merata, bermutu, relevan, dan akuntabel. Dan yang ketujuh, meningkatnya citra positif pendidikan. Selanjutnya, lingkup dan fungsi manajemen pendidikan. Lingkup dan fungsi manajemen pendidikan ada 4, yaitu planning, organizing, controlling, dan motivating. Dari administrasi dan supervisi ini muncul istilah profesi, di mana ia saling berkaitan. Profesi secara etimologi berasal dari bahasa Inggris, yaitu profession atau bahasa Latin profitus yang berarti mengakui, adanya pengakuan, menyatakan mampu atau ahli dalam melakukan suatu pekerjaan. Secara terminologi, profesi berarti suatu pekerjaan yang mempersyaratkan pendidikan tinggi sebagai pelakunya yang ditekankan pada pekerjaan mental. Jadi, profesi adalah suatu pekerjaan yang dalam melaksanakan tugasnya memerlukan atau menuntut keahlian, menggunakan teknik-teknik, serta dedikasi yang tinggi. Keahlian didapat melalui pendidikan dan pelatihan khusus dalam waktu yang lama. Profesi juga memiliki ciri-ciri. Yang pertama, profesi memiliki fungsi dan signifikasi sosial bagi masyarakat. Yang kedua, profesi menuntut keterampilan tertentu melalui proses pendidikan dan pelatihan yang panjang. Yang ketiga, profesi didukung oleh disiplin ilmu lain. Yang keempat, ada kode etik yang dijadikan sebagai pedoman perilaku. Yang kelima, sebagai konsekuensi dari layanan dan prestasi yang diberikan kepada masyarakat, maka anggota profesi memperoleh imbalan finansial atau penghasilan secara material. Dari profesi muncullah berbagai istilah-istilah. Yang pertama ada profesional. Profesional mempunyai dua makna, yaitu satu, mengacu pada sebutan tentang orang yang menyandang suatu profesi.
Kedua, mengacu pada sebutan tentang penampilan seseorang dalam mewujudkan untuk kerja sesuai dengan profesinya. Yang kedua, ada istilah profesionalisme, yaitu sebutan yang mengacu pada sikap mental dalam bentuk komitmen dari para anggota suatu profesi untuk senantiasa mewujudkan dan meningkatkan kualitas profesionalnya. Yang ketiga, ada istilah profesionalitas, yaitu sebutan terhadap kualitas sikap para anggota suatu profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk dapat melakukan tugas-tugasnya. Demikianlah penjelasan tentang konsep dasar administrasi dan supervisi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.